Dari Simpang Bondon, Kampung 3, Desa Tampang Baru, Koyong Deka, Baik pemirsa, kalau tadi kita bergesah dengan wong Belida. Nah, masih di Dusun 3, Desa Tampang Baru atau di Simpang Bondon. Aku udah lemak nyebut namanya. Berhubung mama kita lah yang namanya Bondon itu. Nah, assalamualaikum dulu, Yung. Nah, Waalaikumsalam. Terima kasih kamu lah nyambut kehadiran Koyong Deka. Kami kak pengen tahu sejarah ngape sangkannya di perkampungan Ika disebut Simpang Bondon, dan itu adalah jolokan atau nama panggilan untuk kamu, yuk. Nah, itu jolokan. Kalau nama asli M. Linsan. Kalau nama aslinya. Sebenarnya kami ke Sika itu gara-gara putus asa. Sejarahnya. Anak banyak. Pada waktu itu aku dapat musibah, patah kaki, patah tangan di tumur mobil. Oleh karena kita tuh ada tanggung jawab dengan anak bini sampai mati, jadi akhirnya aku merantau lah Sika. Tahun 98. Di Sika masih hutan belantara, kayunya baik, kayu mengerisnya baik, ada baik mendelin 2 meter. Jadi ini 2 meter. Mendelinnya 2 meter. Nah, jadi di situ aku buka warung kopi kecil-kecilan. Walaupun di Sika baru aku dewe, tapi dutannya gak banyak uang rami. Uang ngolah kayu. Dengan adanya aku buka warung kopi itu, nah disitulah aku pasti dapat makan. Oh, ada hidup selam itu. Tapi lagi dimotong dulu, Emang. Siapa emang yang menginspirasi kamu, pacak kamu milih kaji kamu tidak setelah kamu mengalami kecelakaan kendaraan motor tidak ada? Katanya kamu pacak milih, dia mau nak merantau nyubuk kehidupan di Simpang Bondon. Maksudnya nami kala itu, nami pemirsa kala itu dah. Ngapain kamu pacak milih Sika tuh itu? Jadi mak ini ceritanya tahun 91 ada aku berkayu daerah Sika. Terus berkayu bakanti dengan usup. Usup Ipil tuh lah, usup tuh. Mereka tuh tinggalnya di Tampang Baru. Berkayu dengan dia. Jadi setelah aku renung-renung di Sika tuh aku pacak hidup kan. Makanya merantau di Sika. Juga dia istilahnya itu merespon aku untuk pindah ke Sika dulunya. Buka warung kopi aku di Sika. Nah waktu itu Bang, apa namanya? Di era tahun 90-an enggak? Jadi kamu masih banyak kayu, masih banyak balok. Berarti yang beli belanja kopi, numpang istilahnya di warung kopi kamu tega tuh siapa itu, Bang? Uang berkayu tuh lah. Uang berkayu tuh lah. Kadang-kadang tuh kalau hari hujan di bedeng tubuh itu pernah ngambil 20 mobil. Mobil balok di situ kan. Nah, jadi uang mobil itu rata-rata sikop mobil itu uang 5, uang 6. Nah, dari situ aku dapat makan. Itu pertama aku tinggal di Sika. Oh, berarti sama kita kembali lagi sejarah waktu itu, maaf Bang, kondisi kaki kamu yang patah tadi itu apalah sembuh total atau masih sakit-sakit? Masih sakit. Masih sakit. Nah, setelah itu waktu itu kamu milih di Sika di mana, Bang? Kamu boleh bersejarah pertama kali kamu niri ke pondok aku mungkin di mana emang di antara titik di Bondon nih Kak? Di depan situ di perapatan itu. Oh, pastinya di simpang tadi. Milih di situ. Aku milih di situ. Dewean kala itu, Bang. Dewean. Jadi kalau misalnya aku nak mandi, bibinya minta kebat rumah itu kan pintunya, dia takut. Banyak telapak imam sekalian macam di situ. Itu arti sebuah perjuangan pemirsa. Kayak itu pada saat itu lah berapa kok budak? Budakku 6 pada waktu itu. Oh, lah dinamiko. Tapi nurut Galaxy Kak beda? Lah mereka nurut. Kalau dulu dah. Dulu dipil ya? Dipil. Cuman kami berdua itulah. Mencari istilahnya pada saat itu. Tapi bibit itu memang istilahnya setio nganten ke kamu mencari itu di situ tuh dari nolnya gitu di Sika tadi itu. Cuman pertama aku ajak Sika agak
agak malas dia, agak enak sih Kak. Jauh dari Wuhan. Takut dia kan. Jadi terakhirnya aku ngomong, ujoku aku tidak kurung lagi, sebab aku muat pondok itu aku utang. Nah dari situlah kira-kira aku pacak mayonya. Amon misalnya juga nak milu aku babini. Nah laju nurut ke dia yang mulai pakaian dalam kantong kresek. Itu besti kesetiaan istri. Sekarang sudah meninggal, sudah ditempatkan, semoga diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kirim Al-Fatihah untuk bebek itu siapa namanya? Husni Laila. Husni Laila. Nah, pebaris kata banyak baris nama ceritanya memang. Rumahku namanya Hus. Anak kamu yang kembo namanya Deka Siko, Desi Siko. Bibiku namanya Desi, Digiko, sename Dumeka. Badulurnya masih beroyot pule kan. Kita balik lagi sejarahnya pemirsa. Mungkin selama ini pemirsa tahunnya Bondon nikah tuh tahu-tahu lah Rami Bondon lagi penyebutnya, tapi tidak apa-apa emangnya tidak apa-apa. Simpang Bondon nikah tahu-tahu lah Rami, tapi tidak tahu kalau tanya uang yang namanya Bondon tuh adalah mamang kami Ika. Ngapain emang waktu itu singgung kate pertamanya kan tidak mungkin tiba-tiba menyebut Ika Simpang Bondon. Kalau dulu di Sikak itu disebut Simpang Sumpal. Nah, dengan adanya kita tinggal di Sikak yang pertama, laju nempel lah nama kita. Nah, itu. Asal ada yang ngomong, misalnya ngopi di mana? Stop di warung di Simpang Bondon. Simpang Bondon. Nah, mak itu. Jadi sampai sekarang lekatlah namanya. Namanya Simpang Bondon itu. Setelah dulu Simpang Sumpal. Berarti Sumpal itu kemana, Bang? Sumpal dalam Sikak. 4,5 kilo stasiun. Stasiun Sumpal 1 kan. Pada saat itu Bang, jalan gas Ika ada belum? Ada. Ada ini ya. Jalan gas Ika uang buatnya tahun 96. Cuman waktu itu tebingnya tinggi-tinggi lagi. Saya baru digusur baik kan. Neman berjalan kaki dari simpang gas tuh sampai ke dalam Sikak. Oh. Berapa lama emang mau berjalan kaki? Kalau itu. Kalau berangkat anci maghrib, datang Sikak tuh sekitar jam-jam 1. Oh, 7 jam. 7 jam istirahat enggak? Istirahat. Dengan bibik berdua itu. Nggak olah dia milu. Oh, sama berjalan tuh. Nggak olah dia. Tapi rata-rata bermotor, Bang, ada rata-rata ya. Milu mobil bak layang rata-rata waktu itu numpang. Nanti keberangkatan kamu pun ketika ngubah nasib ke Sikap pun mungkin milu mobil kayu asalnya. Betul, milu mobil kayu, mobil bak layang. Gimana? Mobil balok itu. Hal pertama Bang, ketika kamu udah ipil, nyetabnya dusun Desok ada. Tiba-tiba kamu merantau, netap hutan, ada Mang. Hutan belantara. Yang paling tingkat kesulitan apa dia lah Mang waktu itu? Nah, kelam atau mana yang membuat kamu kalau kita kembali bersejarah bernostalgia, yang berat itu di mana emang waktu itu? Sebenarnya banyak keberatan itu. Nomor satu masalahnya kelam ya dah. Terpaksa kita beli lampu duduk. Lampu duduk tuh lah yang kenemanan. Strongking banyak lampu sego pule. Untuk jauh. Jadi lampu duduk itulah solar jadi. Nah, setelah berapa tahun Bang mulai Simpang Bondon Ika berkembang, Mama Ika jumlah kakaknya berapa Pak Gadis? Hampir 400. Hampir 400 bisa luar biasa. Digagas oleh seorang bapak yang bernama Bondon. Berapa lama sih nggak nambah itu? Yang kami katakanlah cuma 2 ikut pondok di situ 4 tahun. Jadi 98, 99, 2000, 2001. 2001 mulai uang datang. Dialah rombongan Selamat Brang. Dan itu datang lagi rombongan Bapak Deka, rombongan Jupi. Nah terus nama. Ya, terus nama uang sampai Maika. Dan Ukang di kan dusun asli penemu Mpok Ika adalah Ukang Ipil ya gitu kan kamu. Dan Ukang Ipil pun banyak di sini ada. Banyak di sini. Amanlah sekarang ada. Banyak. Jadi masalah SD-nya aku buat dulu SD darurat. Mana emang kamu baca ngusul setelah tahun berapa itu? Kamu buat SD darurat ya kamu? Buat SD darurat itu kalau tidak salah sekitar tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2004. 2004 aku buat SD darurat. Yalah siswanya pertama itu 7 kok siswa. Oleh karena perasaanku ada di Sikap jauh jangkauan. Kalau SD Dagate budak Sikap kan pasti butuh huruf sekolah.
buat aku SD darurat. Maknanya masuklah WKS. Setelah WKS masuk, aku minta dengan WKS untuk buat ke rumah sekolah. Alhamdulillah pada waktu dibuat ke rumah sekolah. Yalah peresmian SD kita itu tahun 2007. Itu waktu itu Pak Alik Nurdin itu masih jadi bupati. Yalah Pak Alik Nurdin yang datang Meresmikan SD kita. Berarti Pak Alik Nurdin pernah datang ke Sika? Pernah datang ke Sika. Perkampungan Bondon juga. Jadi makanya aku istilahnya itu bertahan di Sika sampai mati, kira-kira aku di Sika. Sebab sepengetahuan aku ada dusun Sakosuban itu sejak aku ingatlah di dusun Sakosuban belum pernah tinjak bupati. Simpang Bondon baru berapa tahun tinjak bupati. Hebat berarti kan. Tidak tadi pemirsa. Arti sebuah perjuangan seperti itu loh. Tapi Pak ini mana kamu pada tahu setelah aku coba nak buat SD sementara maaf kamu tuh diam di hutan itu kan. Betul. Sampai kamu hubungi sini kamu pacak ngusul ke nak buat SD cuma sekolahan kayak gitu. Ngomongnya itu tuh lah aku kepala desa dengan apa namanya tuh uang WKS. Kepala Desa Tambang Baru. Kepala Desa Tambang Baru pada waktu itu Anang Sukri. Oh, anaknya gede anaknya mantan itu tadi. mantan. Dia juga setuju kan. Yang mendukung penuh Kades Simpang Bayat pada waktu itu. Didukung pula oleh Kades Simpang Bayat. Kades Simpang Bayat. Itu gurunya siapa ya, Bang? Gurunya pada waktu itu siapa? Darto dengan Pak Mun. Dengan masih di Sika kali? Enggak kata lagi ya. pindah, Dengan Makmun. Itu gurunya. Siswanya termasuk anak Mamang mungkin ada tak yang bersekolah di Sika waktu 7 ikut siswa tuh? Apa lah tamat kali waktu itu? Anak kan anak kamu. Dedek lum. Pada waktu itu. Entah anak sampai baik semua 7 kok. Yang jelasnya ini anak Pak Doni dulu. Ke arah Bu Guru itu Bu Guru ya Bu Guru. Nah pemirsa karena kita tadi ngomong tentang keberadaan SD yang tadinya 7 siswa yang dipelopori oleh Mang Bondon, sekarang SD itu statusnya sudah sekolah negeri Bu ya? Iya sudah sekolah negeri. Aman aku bahasa musi paca ada Ibu? Paca. Oh mana Ibu? Uang ipil. Uang ipil. Tapi bahasa Indonesia beda karena dia adalah dewan pengajar kayak gitu kan. Bu Guru, kalau sekarang jumlah siswanya berapa Bu? 152 yang terdaftar di Dapodik. Oh, itu dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 6 berapa Bu? Kelas 6 sekarang 20 orang. Banyak luar biasa Mbak di sini. Tapi untuk status negeri itu Bu sudah berapa tahun Bu? Status negeri kemarin diresmikan tahun 2020. Bulan 8 kalau tidak salah. Oh, bulan 8. Baru hampir 2 tahun negeri. Kepala sekolah sekarang? Kepala sekolah sekarang Ibu Neti Sismiati bertempat tinggal di Desa Tapang Baru, Dusun 1. Dusun 1. Maaf Bu, kalau tenaga pengajar apakah ada juga guru negeri atau rata-rata honor Bu? Honor semua. Oh. Jadi ASN baru kepala sekolah Be. Kalau berarti kalau sistem penggajiannya seperti apa Bu? Bantuan kayak gitu? Kalau bantuan kami dapat bantuan dari perusahaan kemarin Konoko Philips kayak buku, lemari, alat tulis, terus gedung kantor kemarin dapat dari Prehapan kayak gitu. Prehapan. Kalau untuk gaji dari Bosda dan GTT. Jadi ada honor murni 1 tahun ini karena kemarin kelas 1 itu meluber. Kelas 1 itu kami dapat 60 siswa. Jadi dibuat jadi dua rumbel. Tadi ada yang sekolah siang? Itu karena lagi direnov dan renovasi. dan hari ini baru selesai, baru mau serah terima kunci. Ya. Jadi harapannya SD kami lebih diperhatik lagi. Karena SD kami ketinggalan jauh dengan yang di luar. Dari bangunan, dari fasilitas kami sangat ketinggalan. Terus kalau secara pribadi harapan Ibu terhadap pengabdian Ibu selama ini? Harapannya semoga guru-guru yang di pedalaman ini ada poin plus lah untuk diangkat jadi PNS mungkin. Amin. Atau P3K gitu. P3K. Ada nggak Bu yang sudah di P3K kan? Belum sama sekali. Nah iya, sayang sekali kan semua. semoga nanti dapat perhatian khusus setidaknya mungkin kalau tidak serentak sekaligus
bertahap gitu loh ya. bisa. Dan Ibu Febri duluan, amin. Amin. Aku turut mendoakan karena banyak loh Bu. Ini Bupati kita nonton. Bapak Herman Deru juga nonton. Apa Bupati kita sekarang Bu? Bapak Apriyadi. Bapak Apriyadi. Nah kayak gitu, semoga nonton. Terima kasih Bu, selamat bertugas Iya. kembali. Kita kembali kepada mama kita pemirsa. Mang, kalau sekarang kan memang kita kali Mang ya. Di Sika fasilitasnya banyak, mulai dari masjid ada Pak ya? Ada. Masjid ada. Pasar ada ya. Pasar pun Pasar ada. ada. Nah, sejak kapan Pak ada pasar Kalangan Kak? Mang, 2019. hari apa ya? Air bu. Kalangannya isu kalangan. Itu kami lah belanja di Kalangan Sika. Isu kalangan. Lah mulai digagas, tapi Belum ini penertiban belum penertibannya. apa lokasi pasar tadi tidak baru di itu tadi tuh. Jadi 2019 itu lah pindah Sika dia, makanya ditertibkan lebih. Nah kalau dulunya pasar GTK kan di depan, di pertigaan. Oh, di simpang nih, Nak. dekat masjid. Jadi dari perusahaan dia agak terganggu kan kalau agak kalangan itu. Besok kalau anak lewat, budak-budak ikat parkir di jalan. Jadi aku ngambil inisiatif, aku pindah ke depan kuburan ikat. Aku pindah ke Sika. Nah, aku tuh yang kepo ini, Mang. Sementara untuk lahan-lahan yang ada di Sika tuh kepemilikannya cak mani. Nah, gitu kan. Oh, di Sika nih kami kamu nih, gale. kami ini masih numpang. Oh, Numpang di perusahaan. Sebab Ika kan HGU perusahaan. guna usaha perusahaan. Atas perusahaan. bernama perusahaan mana, Pak? Bang. BPP, BPP apa tadi? WKS. 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 BSS sama enggak? Beda. Dari dulu Mang ya memang ini Betul. lingkungan perusahaan itu Mang ya. Oh, tapi Mang pernah ada Mang apa ada misalkan nyuruh berhenti atau nyuruh digusur atau sampai sekarang pernah ada Mang? Ada berseberangan misalkan permintaan untuk penggusuran tidak Mang ya? Alhamdulillah ada. Kalau lama Ika itu kan ada. Cuman belum dibebas ke dia kan. Cuman dulu aku ada perjanjian dengan dia. Kalau yang lah diusahakan masyarakat, perusahaan tidak boleh kami. Yang perusahaan lah diusahakan oleh perusahaan, masyarakat tidak boleh ngambil. Baik pemirsa, seru sekali kalau kita mendengarkan cerita perjuangan hidup. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya, mulai dari sekelumit kisah sampai akhirnya perkampungan di Simpang Bondon Ika Lur menjadi perkampungan yang terbilang cukup makmur menurut saya. Insya Allah nanti ke depan kalau memang penambahan jumlah penduduk semakin bertambah Pak, jadi desa definitif. Amin. Dan kalau Paca agak desanya desa Bondon. Ya Pak ya. Boleh. Jadi melekatlah nama si prakarsi memprakarsai tersebut karena beliau yang pertama sekali. Seandainya ke depannya kan nanti kan. Memang dulu waktu kami ngundang waktu acara hari besar Islamika ada ngundang Ustadz dari Simpang Tungkal itu, aku minta untuk ke naminya kampungnya Kak. 10 kali lah digintainya masih tetap nempel Bondon tuh lah. Jadi percuma be digintai jadi ya kan. Ada ya Joko Marai. Betul. Baik pemirsa, terima kasih telah mengikuti petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan. Anda yang sudah menonton terima kasih, baik melalui Facebook Deka Chandra Asena, YouTube Deka Chandra maupun SCTV Palembang Sumatera Selatan. Deka Chandra Asena bersama rekan-rekan Pak Kadus juga dari Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama kameramen Andika Mak Serma urang tuh kijing gitu. Pamit billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi Susanti dan Deka. Alay. Besok mau tak mandi hujan dengan adik. Oh, dalamnya bagus meskipun luonya tadi macam itu dah. Ya lah, aku nyorot dikit nah. Ibu pra persalinan enggak? Pra apa
setelah ada pasca persalinan.